Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Diperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan. Hari ini tidak ada laporan kasus baru. Sementara yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 74 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.721 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan ada kasus baru sejumlah 7 kasus OTG, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 30 kasus OTG, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 205 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari jumlah 3 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 235 kasus ODP. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini dilaporkan ada 4 kasus baru dan telah dirawat di Rumah Sakit Anutapura dan Undata, hingga yang dirawat kasus PDP untuk Kota Palu total 8 kasus PDP. Untuk kasus terkonfirmasi COVID, terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat jumlah 5 kasus, dirawat 1 kasus di Rumah Sakit Anutapura, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 3 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Untuk yang telah dinyatakan sembuh sejumlah 11 kasus. Selanjutnya, untuk laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Palu, dilaporkan di pos pemeriksaan Taweli hasil screening dilaporkan 44 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan Produsen Wani dilaporkan 16 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sapu dilaporkan 173 pelaku perjalanan. Untuk informasi di pondok perawatan, hari ini yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang di Asrama Haji sejumlah 6 kasus.
Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita sekalian. Ya, terhormat Kepala Dinas Dikti, yang saya hormati Kasubag Mas Kota Palu, yang saya hormati Ketua Tim Surveillance sekaligus Ketua Tim Posko Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Palu, Bapak Dr. Anastasi, segenap awak media, Kepala Besar Kominfo, dan sama-sama hormati saya banggakan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Tuhan Yang Esa. Malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat menyampaikan laporan perkembangan COVID-19 khusus di Kota Palu. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan, atas nama Kota Palu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, melihat perkembangan kasus yang ada di Kota Palu, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasus terkonfirmasi positif itu alhamdulillah selama 3 hari ini tidak ada penambahan, sehingga masih tetap stagnan. Kita berharap banyak dengan habis kegiatan menjelang Idul Fitri ini, di mana sedikit ada kelonggaran social distancing. Mudah-mudahan ini tidak berdampak banyak pada hari-hari yang akan datang. Saya melihat bahwa saudara-saudaraku semuanya, hampir semuanya sudah patuh memakai masker, sehingga insya Allah mudah-mudahan itu menjadi suatu tameng, satu sarana untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Namun demikian, sebagai salah satu upaya untuk menetapkan suatu daerah apakah sudah dinyatakan bebas dari COVID, itu perlu ada pemeriksaan rapid test, mungkin nanti di daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dari hasil pemeriksaan nantinya mungkin diambil sampel sekitar 1.500 orang. Dari situlah kita mengambil keputusan bahwa angka penularan untuk masyarakat di Kota Palu bisa tidak, tergantung nanti dari hasil pemeriksaan di lapangan. Untuk itu, sebelum hal ini dilakukan, sebelum pemerintah menetapkan bahwa tanggap darurat bencana ini dicabut, protap penanganan dan pencegahan COVID tetap berlaku untuk masyarakat Kota Palu sampai saat ini. Jadi saya ulangi lagi, protap pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk Kota Palu tetap berlaku, masker tetap berlaku, social distancing tetap berlaku, bagaimana mencuci tangan dengan pakai sabun, bagaimana pakaian di rumah kalau pulang langsung diganti, dan seluruh protap-protap yang ada tetap berlaku sampai saat ini. Kita tidak menginginkan ada daerah-daerah lain yang sudah negatif tiba-tiba timbul gejala-gejala positif. Kenapa? Karena
masyarakat mengambil keputusan sendiri untuk melonggarkan protap pencegahan dan penanganan COVID ini sebelum ada ketetapan dari pemerintah. Saya kira sebagai umat yang beragama, dalilnya sudah jelas, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mari kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemimpin di antara kalian. Pemimpin kita selalu memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keselamatan dari masyarakat. Untuk itu saya ulangi lagi, protap COVID-19 pencegahan dan penanganan tetap berlaku sampai saat ini. Akan ditinjau nanti oleh Bapak Wali Kota setelah mempertimbangkan aspek-aspek dan termasuk tadi satu penyebarannya, yang kedua mungkin survei di lapangan sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa hampir tidak ada lagi kasus positif, dan yang ketiga bagaimana sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat kalau nanti tiba-tiba ada kasus. Seperti itu nanti indikatornya, sehingga mudah-mudahanlah kita berdoa bersama. Saya mengharap kepada seluruh masyarakat Kota Palu, mari kita sama-sama berdoa semoga ini bisa terbebas, sehingga pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan secara bertahap protap pencegahan dan penanganan COVID ini. Mungkin tidak seluruhnya 100% langsung dibuka, tetapi secara bertahap akan dilakukan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu. Demikian yang kami sampaikan. Saya berharap saudara-saudaraku di masyarakat banyak tetap menjaga dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sampaikan ketersediaan barang. Untuk barang masuk yang masih belum terlalu banyak, saat ini yang bisa kita masukkan dari Jamun hanya ada satu, untuk beras sekitar 8 ton. Ketersediaan barang untuk di distributor masih cukup. Untuk beras sekitar 1.362 ton, gula 342 ton, jadi masih cukup banyak. Kemudian gas LPG 3 kilo itu sekitar 1.680 pada satu distributor. Gas LPG 5,5 kilo ada 600 tabung, 12 kilo ada 340 tabung. Untuk harga saat ini masih tetap. Untuk beras masih sekitar 9.500 sampai 11.000. Untuk gula di beberapa agen sudah menjual dengan harga 12,5, tapi masih ada juga agen yang agak jauh dari pasar, kita itu menjual sekitar 15.000 pengecer ya, untuk pengecer bukan agen, pengecer. Untuk di pasar-pasar saat ini untuk daging kemudian ayam masih belum berjualan, belum normal, saat ini masih kosong. Tapi untuk sayuran dengan ikan juga masih kosong, sayuran yang sudah ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan pada pedagang pasar agar berhubungan dengan konsumen tetap menggunakan protokol COVID, yaitu dengan menggunakan masker. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian updating data pemantauan COVID nanti di Kota Palu hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Sekali lagi untuk semua masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.